Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 7 akan melaksanakan kegiatan ronde keperawatan untuk mengatasi masalah pada pasien Nyonya I. Selanjutnya mari kita ikuti simulasinya dan selamat menyaksikan. Perkenalan kelompok, dari sebelah kanan ada dokter spesialis Rahmat, lalu ada ahli gizi Febiola, perawat asosiat Dina, notulen Cindy, apoteker Nawang, kepala ruangan Nurse Anissa, perawat konselor Nurse Mutiara, pasien Ibu Ivi, keluarga pasien Ibu Dini, dan yang terakhir ketua tim Nurse Salsa. Iya, jadi begini, saya mau melaporkan tentang pasien yang bernama Nia I. Itu sudah dirawat selama 4 hari, namun belum kunjung juga membaik. GDA dan suhunya masih naik turun dan ada risiko infeksi juga. Di sini niat saya itu mau melakukan ronde keperawatan. Bagaimana, Bu? Oh, yang ada yang terindikasi itu ya, ulkus diabetes. Iya, betul. Oke, kalau saya sih setuju-setuju aja. Mungkin kita bisa mendatangi kepala ruangan terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuannya juga, gitu. Ya, baiklah. Nah, selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk, Nak. Ada yang bisa dibantu? Jadi begini, Dina ini memiliki pasien dengan masalah ulkus diabetes. Sudah 5 hari perawatan, namun tidak kunjung membaik, dan dia merencanakan untuk melakukan ronde keperawatan pada pasien tersebut. Jadi ini mau dilakukan ronde keperawatan untuk Nyonya I. Kira-kira waktunya kapan? Kalau besok bagaimana, Mas? Oke, saya setuju dan saya minta tolong untuk disiapkan informasinya. Baik, Mas. Saya minta tolong untuk rekan-rekan perawat lainnya untuk membantu pelaksanaan ronde keperawatan ini. Baik, Mas. Dan nanti saya akan menghubungi tim medis yang lainnya untuk agar besok bisa datang untuk melakukan tim ronde keperawatan ini. Oke, baik, Mas. Kalau begitu saya ingin kembali ke kantor. Silakan. Terima kasih, Mas. Selamat siang, Bu ahli gizi. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Anissa dari ruangan Asalam. Besok kami akan mengadakan acara ronde keperawatan untuk Nyonya I. Saya minta kesediaannya Ibu untuk hadir dan memberikan masukan untuk Nyonya I terkait nutrisinya. Acaranya itu besok dimulai jam 10 pagi. Dimohon kehadirannya ya, Bu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Permisi, Jasus. Selamat pagi. Baik, boleh saya cek identitasnya dulu. Ya, silakan. Bisa disebutkan? Ivi Kaligono. Oh, baik. Jadi, Ibu Ivi, keluhan dari awal sampai hari ke-5 ini belum berkurang ya, Bu? Baik, karena keluhannya nanti saya diskusi dengan tim medis. Jadi sebelumnya di sini saya ingin datang dan memberitahu kalau besok itu akan dilakukan ronde keperawatan. Kalau boleh saya menjelaskan sedikit, jadi ronde keperawatan itu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa tim medis meliputi dokter, apoteker, ahli gizi, dan profesi-profesi lain untuk mendiskusikan mengenai masalah Mbak Ivi ini nanti. Terus jadi nanti kita tahu ada gejala atau masalah apa yang menyebabkan kenapa kok luka mbaknya ini nggak kunjung membaik gitu. Jadi nanti kita diskusikan. Nanti kalau sudah bisa dipastikan akan saya beritahu lagi kepada Mbak Ivi dan juga keluarga seperti itu. Lama apa enggak? Tidak berlangsung, tidak sampai 1 hari. Besok
besok akan dilakukan besok pagi. Baik, nah jadi kalau Ibu sama Mbak Ivi menyetujui, kita sudah membawa surat persetujuan bahwa Nyonya Ivi akan dilakukan ronde keperawatan. Seperti ini, bisa dibaca dahulu dan dipahami, nanti setelah itu bisa ditandatangani di sebelah sini. Oh iya. Ini berarti saya tanda tangannya yang di saksi-saksi ini ya, Sus? Iya. Iya. Baik, sudah dibaca Bu? Sudah. Bisa ditandatangani sekalian. Pinjam ya, Sus? Iya. Dikasih nama apa langsung tanda tangan? Nama. Adiknya bisa, Mbaknya bisa tanda tangan? Nah sini ya Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak. Nanti baik, sudah setuju. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh, berarti besok kalau mau apa itu tadi ronde perawatan dikabari dulu gitu ya, Sus? Iya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya permisi ya Bu. Ya, terima kasih ya, Sus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan ronde keperawatan yang sesuai rencana kita kemarin. Untuk mencari solusi permasalahan kepada Nyonya I, karena sudah 4 hari dirawat di sini belum membaik kondisinya. Saya serahkan kepada ketua tim untuk mempresentasikan hasil pengkajiannya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil dari pengkajian Nyonya I yang dilakukan pada tanggal 9 Desember 2025 dengan diagnosa diabetes glukus. Selanjutnya, identitasnya Nyonya I umurnya 45 tahun, beragama Islam, pendidikan terakhirnya SMA, pekerjaannya ibu rumah tangga dan beralamat di Lujoyo, Kabupaten Blitar. Selanjutnya, riwayat penyakit sekarangnya, keluhan utama klien mengatakan badan panas tinggi, menggigil dan luka di kaki terasa gatal dan bengkak. Riwayat penyakit sekarang, klien mengatakan kakinya terdapat luka sejak 3 bulan yang lalu, kemudian 1 minggu yang lalu lukanya terasa gatal dan bengkak. Klien mengatakan badan panas tinggi dan menggigil. Akhirnya klien dibawa ke RSU Partia Wisata Blitar. Untuk riwayat penyakit dahulu, yang pertama klien baru pertama dirawat di rumah sakit. Yang kedua, klien tidak ada riwayat penyakit menular, tidak ada alergi, dan tidak pernah melakukan operasi. Riwayat penyakit keluarganya yaitu keluarga klien mengatakan bahwa keluarga tidak ada yang menderita penyakit kronis seperti klien. Observasi pemeriksaan fisik yang pertama tanda-tanda vital, suhu 38 derajat Celcius, nadi 112 kali per menit, tekanan darah 130/90 mmHg, RR 26 kali per menit, GDS 345 mg/dl, kesadarannya kompos medis. Yang kedua, sistem pernafasan, yaitu klien mengatakan tidak ada keluhan sisa atau nyeri saat bernafas, tidak ada batuk, suara nafas vesikuler, dan tidak menggunakan alat bantu nafas. Pasien MK tidak terdapat masalah keperawatan. Yang ketiga, sistem kardiovaskular atau B2, klien mengatakan tidak ada keluhan nyeri dada, irama jantung reguler, S1 atau S2 tunggal, suara jantung normal, CRT 2 detik, akral hangat. MK tidak terdapat masalah keperawatan. Yang keempat, sistem persyarafan atau B3, yaitu klien mengatakan tidak ada keluhan
GCS 456 refleks fisiologis normal, tidak terdapat refleks patologis, pupil isopal, tidak terdapat gangguan penglihatan, tidak ada gangguan pendengaran dan penciuman. MK tidak terdapat masalah keperawatan. Yang kelima, sistem perkemihan. Klien mengatakan tidak ada gangguan dengan perkemihan. Klien bersih, tidak ada keluhan dalam berkemih, tidak terdapat kateter. MK tidak terdapat masalah keperawatan. Yang keenam, sistem pencernaan. Klien mengatakan tidak ada gangguan dengan sistem pencernaan. Mulut bersih, mukosa lembab, tidak ada keluhan menelan, abdomen, tidak ada nyeri tekan, tidak ada luka bekas operasi. Peristaltik usus 8 kali per menit saat pengkajian klien pulih BAB, diet lunak, nafsu makan baik, porsi makan tidak habis. MK tidak terdapat masalah keperawatan. 7. Sistem muskuloskeletal dan integumen. Klien mengatakan ada luka di bagian kaki kanan, terasa gatal dan bengkak. Tidak ada nyeri, pergerakan sendi bebas, tidak ada kelainan ekstremitas, maksudnya terdapat luka pada kaki sebelah kanan, terus baik, tidak ada fraktur. MK risiko infeksi. Yang kedelapan, sistem endokrin yaitu GDS 345 mg/dl, diabetes mellitus positif. MK-nya ketidakstabilan kadar glukosa darah. Yang kesembilan, sistem regulasi suhu. Klien mengatakan badan panas dan menggigil, suhu 38 derajat Celcius, nadi 112 kali per menit, RF 26 kali per menit, MK hipotermia. Pengkajian psikososial. Klien mengatakan khawatir dengan akibat dari kondisi yang dihadapi dan sulit berkonsentrasi. Klien tampak gelisah, tegang, sulit tidur, buta. Masalah perawatannya ansietas. Personal hygiene dan kebiasaan. Klien mandi 2 kali sehari, gosok gigi, tidak pernah merokok ataupun minum alkohol. Tidak terdapat masalah perawatan. Pemeriksaan laboratorium tanggal 9 Desember 2025, Hb 11,5 gram per dl, BBC 15.000 mm, hematokrit 32,2%, trombosit 298.000 per mm. Terapinya paracetamol 3 kali 500, antibiotik ceftriaxone 3 kali 500, antibiotik metronidazole 3 kali 500, novorapid 3 kali 12 unit, ravemir 1 kali 22 unit, perawatan luka dengan metode aseptik, pemberian kompres hangat, dia tinggi protein dan rendah kalori. Daftar masalah perawatannya: resiko infeksi, ketidakstabilan kadar glukosa darah, hipertermia, ansietas. Asuhan keperawatannya, analisa data. DS klien mengatakan kaki kanan terasa gatal dan bengkak, DO bengkak bau. Masalah keperawatan, resiko infeksi ditemukan tanggal 9 Desember 2025. Tujuan setelah dilakukan intervensi keperawatan, resiko infeksi menurun. Kriteria hasil, klien menyatakan gatal berkurang, bengkak mereda, ekspresi wajah jelas. Implementasi yang telah dilakukan, melakukan kolaborasi pemberian antibiotik ceftriaxone 3 kali 500 mg. Ajarkan tindakan mandiri perawatan luka setiap hari dengan metode aseptik. Evaluasinya, tesnya klien mengatakan bahwa pada kaki kanan terasa gatal dan bengkak. O-nya terdapat luka dengan ukuran 15 kali 10 cm pada kaki kanan, BS 345 mg/dl. Ketidakstabilan kadar glukosa darah ditemukan tanggal 9 Desember 2025. Tujuannya setelah melakukan intervensi perawatan glukosa darah membaik, kriteria hasil GDS 345 mg/dl membaik. Selanjutnya implementasinya nutrisi diet tinggi protein rendah kalori, kolaborasi pemberian novorapid 3 kali 15 unit, kolaborasi pemberian ravemir 1 kali 22 unit. Yang tidak ada, O-nya GDS 345 mg/dl, hanya masalah belum teratasi, hanya intervensi dilanjutkan nomor 1 dilanjutkan. Selanjutnya tanggal 9 2025, DS klien mengatakan badan terasa panas dan menggigil,
DO S 38 derajat Celcius, N 112 kali per menit, RF 26 kali per menit. Hipertermia ditemukan tanggal 9 Desember 2025. Tujuan adalah dilakukan intervensi perawatan dan populasi membaik. Dari hasilnya menggigil menurun, hutan menurun, kaki-kaki menurun, takipnya menurun, suhu tubuh membaik, kadar glukosa darah membaik. Kolaborasinya pemberian obat paracetamol oral 3 kali 500, pemberian kompres. Kolaborasi pemberian metronidazol botol 3 kali 500. Tesnya klien mengatakan badan terasa panas dan menggigil, suhunya 38 derajat, N-nya 112 kali per menit, RF 26 kali per menit. Masalah belum teratasi, intervensinya dilanjutkan nomor 1 dan 3. Nomor 2, DS-nya klien mengatakan khawatir akibat dari kondisi yang dihadapi dan sulit berkonsentrasi. DO tampak gelisah, tampak tegang, sulit tidur, muka tampak pucat. Anxiety ditemukan tanggal 9 Desember 2025. Tujuan setelah dilakukan intervensi perawatan anxiety menurun dengan kriteria hasil. Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tertekan menurun, konsentrasi membaik, pola tidur membaik. Selanjutnya implementasinya, yang pertama implementasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan dan prognosis. Lanjutkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Latih kegiatan pengalihkan untuk mengurangi ketegangan. Latih teknik relaksasi. Klien mengatakan khawatir akibat dari kondisi yang dihadapi dan sulit berkonsentrasi. O-nya tampak gelisah, tampak tegang, sulit tidur, muka tampak pucat. W-nya masalah belum teratasi. P terjadi menunjukkan satu depan. Selanjutnya pada tanggal 10 Desember, DS klien mengatakan kaki kanan terasa berat di muka, O-nya juga bau. Dan konversi ditemukan tanggal 9 Desember 2025. Tujuannya setelah dilakukan intervensi perawatan resiko infeksi, namun resiko infeksi menurun. Kriteria hasilnya, klien menyatakan batal berkurang, muka meredak, ekspresi wajah rileks. Implementasinya melakukan kolaborasi pemberian antibiotik sektisimin 3 kali 500 mg. Asalkan gunakan mandiri perawatan muka setiap hari dengan metode aseptik. Hasilnya klien mengatakan bahwa pada kaki kanan terasa gatal dan muka. O-nya terbawa luka dengan ukuran 15 kali 10 cm. Pada kaki kanan masih banyak jaringan yang mati, warna dasar luka merah putih dan hitam. Muka, bau, dan mental 150/90 mmHg, nanti 112 per menit. Masalah belum teratasi, intervensi lanjutkan nomor 1 2. DS DO-nya tidak digambar 5 mg. Ketidakstabilan kadar glukosa darah ditemukan tanggal 9 Desember 2025. Tujuannya setelah dilakukan intervensi perawatan glukosa darah membaik. Kriteria hasil TDS 45 seperti yang membaik. Nutrisi diet tinggi protein, rendah kalori. Kolaborasi pemberian novorapid 3 kali 20 menit. Kolaborasi pemberian nabamir 1 kali 20 menit. O-nya TDS 85 DGL. A masalah butalasi. B intervensi lanjutkan menjadi gagal. Yang ketiga, DS klien mengatakan badan terasa panas dan menggigil. DO-nya F 8 derajat Celcius, N 120 menit, RF 26 kali per menit. Masalah perawatannya hipertermia ditemukan tanggal 9 Desember 2025. Tujuannya telah dilakukan intervensi perawatan demografi membaik. Kriteria hasil menggigil menurun, hutan menurun, kaki-kaki menurun, kaki menurun, suhu tubuh membaik, kadar glukosa darah membaik. Implementasinya kolaborasi pemberian obat paracetamol oral 3 kali 500, pemberian kompres. Kolaborasi pemberian metronidazol botol 3 kali 500. S-nya klien mengatakan badan terasa panas dan menggigil. O-nya F 36 derajat Celcius, N 120 kali per menit, RF 26 kali per menit. Masalah belum teratasi. W intervensi dilanjutkan nomor 1 dan 2. Yang keempat, DS klien mengatakan khawatir akibat dari kondisi yang dihadapi dan sulit berkonsentrasi. DO tampak gelisah, tampak tegang, sulit tidur, muka tampak pucat dan diatas. Ditemukan tanggal 9 Desember 2025. Tujuan setelah dilakukan intervensi perawatan anxiety menurun dan kriteria hasil verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, konsentrasi membaik, pola tidur membaik. Implementasinya, yang pertama informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan dan prognosis. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan. Latih teknik relaksasi. Tesnya
pucat dan masalah reaksi sebagian reintegrasi baju ukuran atau baju berlipat. Dan prioritas masalahnya pada tanggal 9 Desember 2025 jam 9.40. Nomor 1. Selamat pagi Bu. Iya Sus. Banyak sekali Sus. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya sebagai ketua ruangan Nurse Anissa, dan saya membawa rekan-rekan, ada ketua ruangan Nurse Sasa dan perawat asosiasi Energina, dan ada juga perawat konselor Tes Mutiara, dan ada juga dokter spesialis Dokter Rahmat, ada juga apoteker Ibu Nawang, dan ahli gizinya Ibu Fabiola. Sesuai kontrak waktu kemarin, ini saya datang untuk melakukan ronde keperawatan dan saya serahkan kepada ketua tim untuk mempresentasikan hasil kajian. Baik, nurse dan rekan-rekan semuanya, seperti yang saya sampaikan di bawah tadi, jadi ini adalah Nyonya I yang sudah dirawat selama 4 hari. Lukanya masih basah dan belum kunjung membaik. Untuk GDA-nya masih naik turun dan nafsu makan menurun. Seperti itu. Nyonya Vivi, apakah masih ada keluhan? Masih sama kayak kemarin ya. Baik, seperti itu. Ini Mbak Ivi maunya makan apa? Kalau saya lebih suka daging panggang. Daging panggang ya, berarti lebih yang kering ya? Ayam sih, bukan Ayam. daging ya, ayam. Tidak terlalu suka daging. Oh gitu, ya nanti saya sesuaiin buat dietnya ya. Baik, untuk Mbak Ivi, bagaimana keadaan lukanya? Mungkin ada yang nyeri atau bagaimana? Jika ada yang nyeri, mungkin bisa disebutkan dari skala 0 sampai 5, nyerinya itu berapa? Mungkin 3 atau 4 sih. Baik, 3 ya untuk skala nyerinya. Untuk bagian lukanya, apakah jika digerakkan itu ada rasa nyeri atau kaku? Sedikit. Oh iya, sedikit. Untuk perasaannya bagaimana hari ini? Masih cemas atau bagaimana, atau sudah lebih baik? Masih cemas, Mas. Soalnya belum sembuh, jadi masih mikir kemana-mana. Oh iya, baik. Terima kasih untuk teman-teman semuanya atas masukannya, sudah kami catat. Semua informasi dari pasien nanti akan kami tindak lanjuti untuk perawatan yang lebih optimal. Untuk langkah selanjutnya kita akan melanjutkan diskusi dan finalisasi di ruang karu agar lebih detail dan tidak mengganggu kenyamanan pasien. Untuk pasien dan keluarga, kami pamit dulu. Bila ada keluhan mendadak bisa memanggil saya di ruang stasiun. Terima kasih Mbak Ibu, semoga cepat sembuh, tetap semangat. Iya, terima kasih, Nas. Terima kasih. Pagi. Oke, karena validasi pasien sudah selesai, sekarang kita lanjutkan pembahasannya untuk mencari solusi. Saya mulai dari Dr. Rahmat. Oke, baik. Dari obat yang telah diberikan tadi juga sudah
ada pembahasan akan ada rencana dilakukannya kultur luka untuk mengidentifikasi jenis bakteri serta agar penggunaan antibiotik lebih terarah ya. Kalau mengingat GDA-nya yang masih fluktuatif, saran dari saya dilakukan evaluasi serta penyesuaian kebutuhan insulinnya. Untuk itu besok tolong dijadwalkan ya untuk pemeriksaan GDA dengan puasacak, optimalisasi pemberian nutrisi untuk tinggi protein, serta pemberian antimikroba berbasis silver. Bagaimana? Apa ada tambahan? Kalau dari saya sudah cukup, tinggal memonitor saja respon pasien setelah pemberian dosis PCT. Baik dokter, besok akan kami agendakan. Selanjutnya ini pasiennya kan masih ada infeksi dan makannya susah. Jadi kita perlu ekstra protein. Nah, sebaiknya kita pilih putih telur atau ekstra ikan gabus. Bagaimana Bu? Iya, tadi saya sudah tanya ke pasien juga. Pasien itu ternyata lebih suka makanan yang kering seperti ayam potong. Tapi nanti bisa saya sesuaikan, mungkin dikasih ekstra putih telur juga bisa. Tapi untuk nafsu makan pasien itu meningkat, nanti untuk ayam itu saya posisikan jadi tidak terlalu asin dan tidak terlalu manis buat dietnya nanti tetap tercukupi. Baik Bu. Selanjutnya untuk Bu apoteker, tadi rekomendasinya ada FIP albumin. Tersedia kan ya Bu? Obat untuk albumin siap, ya nanti saya kasih kebutuhan vitaminnya untuk kebutuhan yang pas, untuk luka, dan saya input di sistem terapi. Baik. Untuk nurse perawat konselor, tadi kondisi luka masih kelihatan ada infeksi. Oh iya Bu, bagus itu. Saya juga pernah menangani pasien yang serupa. Sebenarnya itu 1 kali saja sudah bagus, sudah cukup, tidak perlu 2 kali. Nanti untuk pasiennya akan saya dampingi untuk manajemen luka dan juga ketaatan dietnya. Baik Bu, semua rencana akan kami lanjutkan dalam pelaksanaan hariannya. Oke, baik kalau begitu, apakah masih ada masukan dari rekan-rekan semua? Sepertinya sudah cukup. Oke, kalau tidak ada, mari kita pastikan bahwa koordinasinya ini berjalan dengan baik. Silakan untuk aturan ditayangkan dan dibacakan rangkuman dari awal diskusi tadi. Yang keempat ada penggunaan antimikroba silver untuk perawatan luka. Ini yang kelima, frekuensi perawatan luka awalnya 2 kali per hari menjadi bisa 1 kali per hari jika respon pasien baik. Yang keenam ada edukasi pasien, yang pertama manajemen luka, yang kedua kepatuhan diet, yang ketiga monitoring respon terhadap peningkatan dosis PCT. Yang keempat dari farmasi, PIP albumin tersedia. Apoteker akan mengkaji kebutuhan tambahan vitamin dan input ke sistem terapi. Untuk tindak lanjutnya, semua rencana akan terlaksana dalam jadwal harian tim dan monitoring respon pasien setelah penambahan terapi dan nutrisi. Kemudian saya kembalikan ke pengalaman. Baik, semuanya sudah disampaikan. Terima kasih semuanya. Saya sampaikan kepada ketua tim dan rekan-rekan semua yang sudah membantu dalam asuhan keperawatan pada dunia ini. Yang kita diskusikan tadi, jangan lupa langsung dilakukan untuk perbaikan dan pasiennya agar bisa cepat pulang. Rapat saya akhiri, kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya selaku ketua ruangan. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.